Shalom, perkenalkan nama saya Maria Getrudis Kevi. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang kasus penyuapan impor daging sapi. Kasus ini terjadi karena ada beberapa hal, antara lain yang pertama bermula dari Kementerian Perdagangan mengurangi kuota impor daging sapi di Indonesia karena kuota impor daging sapi sedang berada dalam kontrol atau dibatasi dengan alasan untuk mendorong swasembada daging sapi lokal. Karena kebijakan ini, banyak pengusaha yang merasa resah karena mendatangkan daging sapi diperlukan izin atau RPP. Yang berikut kasus ini juga terjadi karena Direktur PT Indoguna Utama mendapatkan kuota impor daging sapi tambahan. Tindakan ini kesempatan juga untuk penyebab korupsi perusahaan tersebut telah 2 kali ditolak permintaannya, sehingga mereka terpaksa menyuap Lutfi Hasan, Presiden PKS yang memiliki koneksi dengan Kementerian Pertanian. Kasus ini merupakan pelanggaran etika bisnis karena melibatkan perusahaan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapainya. Shalom, perkenalkan nama saya Elsintania Batuano. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 22410169 yang bertanggung jawab dalam kasus penyuapan impor daging sapi. Yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama yang menyetujui pembayaran suap karena sudah merusak nama baik perusahaan dan merusak kepercayaan masyarakat dan partner bisnis perusahaan, dan juga kehilangan konsumennya. Ahmad Fatahna karena sebagai perantara yang menghubungkan PT Indoguna Utama dengan Lutfi Hasan Lahak selaku Presiden PKS saat itu yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi keputusan kuota impor dan juga akses pada Kementerian Pertanian sehingga dapat memuluskan pengurusan penetapan kuota impor daging sapi. Sekian. Yang dirugikan dalam kasus penyuapan impor daging sapi ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan yang melakukan suap kepada penyelenggara negara, yaitu merusak nama baik perusahaan, kepercayaan kepada masyarakat dan partner bisnis sesama perusahaan, serta dijatuhkan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang berikutnya ada nama baik perusahaan PT Indoguna Utama tentu menjadi buruk di mata masyarakat dan juga klien setelah melakukan penyuapan impor daging sapi tersebut. Tentunya merugikan perusahaan pada penurunan penjualan perusahaan. Hal ini berdampak buruk pada kinerja perusahaannya. Bisa saja penurunan pemasukan mereka menurun. Berikutnya, sedangkan dampak yang diterima oleh penyelenggara negara yang menerima penyuapan tersebut tentu saja dicopot dari jabatannya. Masyarakat kurang percaya terhadap perusahaan tersebut dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kasus ini merupakan pelanggaran bisnis, etika bisnis yang menyulitkan banyak pihak, baik masyarakat, negara maupun perusahaan mereka sendiri. Sudah. Penindakan hukum mengenai kasus penyuapan impor daging sapi. Yang pertama, Ahmad Fatahna yang terlibat dalam kasus suap impor daging sapi dituntut 16 tahun penjara. Yang kedua, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 18 tahun penjara untuk Lutfi Hasan. Yang ketiga, hakim menganggap Lutfi terbukti bersalah dengan menerima sejumlah uang suap senilai 1,3 miliar dari total 40 miliar yang telah direncanakan oleh Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dan juga telah melakukan tindakan pencucian uang, dan juga Direktur Utama PT Indoguna Utama itu dituntut hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda senilai Rp 200 juta. Dalam perkara kasus suap impor daging yang menyeret beberapa nama seperti Direktur Utama PT
Indoguna Utama Ahmad Fatna dan Presiden PKS pada itu Lutfi Hasan dalam tindakan korupsi seperti suap menyuap dan gravitasi. Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh keserakan serta kepentingan beberapa kelompok yang ingin mencapai tujuan serta keuntungan. Tindakan tersebut terjadi karena masing-masing pihak merasa mempunyai kesempatan serta celah untuk melakukan kegiatan pencucian uang tersebut. Dalam kasus ini juga kita bisa melihat bahwa masih rendahnya kesadaran untuk memastikan etika bisnis dengan baik. Terbukti masih banyaknya penyimpanan terhadap prinsip-prinsip dari etika bisnis tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penerapan etika bisnis tidak dapat dicapai, yang akhirnya dapat berdampak pada kepercayaan publik, citra yang buruk, dan juga hukuman pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir, kita masuk dalam kesimpulan yang pertama. Pengusaha atau suatu perusahaan sebaiknya menerapkan etika bisnis dalam sebuah perusahaannya demi kelangsungan yang baik untuk perusahaan atau suatu sistem manajemen dalam perusahaan tersebut, karena itu akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga berdampak baik pada perusahaan. Hal ini karena bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip dan praktik etika bisnis yang benar di dalam mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan akuntabilitas tidak akan merugikan perusahaan, baik perusahaan sendiri maupun kerjasama dengan perusahaan lain. Kesimpulan yang kedua masih membahas tentang impor daging sapi. Penyuapan maupun korupsi adalah kejahatan yang serius yang merusak kepercayaan publik terhadap bisnis dan pemerintah. Penting bagi perusahaan untuk memiliki kode etik yang kuat dan menegakkannya dengan ketat. Penting juga bagi pemerintah untuk memiliki sistem yang kuat untuk mencegah dan menindak penyuapan korupsi. Kasus suap impor daging sapi juga menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti penegakan hukum dan sanksi yang masih dinilai belum maksimal dan juga tegas, sehingga masih banyak kasus korupsi tersebut suap di negara ini.